Dajjal merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemunculannya kelak dijadikan sebagai tanda datangnya hari kiamat. Rahasia soal keberadaan Dajjal sendiri tak pernah diketahui secara pasti, termasuk apakah Dajjal sudah diciptakan atau belum. Namun, jumhur ulama meyakini jika Dajjal sudah ada dan tengah dikurung di suatu tempat hingga waktu kemunculannya nanti. Mengenai keberadaan Dajjal tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Namun, informasi mengenai keberadaan Dajjal ini pernah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni berada di suatu pulau sekitar Laut Yaman. Disebutkan jika Fatimah ibn Qais meriwayatkan dalam salah satu kesempatan, Rasulullah SAW pernah menceritakan kisah seorang mualaf yang mengaku pernah bertemu Dajjal. Ia adalah Tamim Ad-Dari, seorang penganut Nasrani yang telah memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi mualaf. Pada salah satu kesempatan selesai sholat, Rasulullah pernah menceritakan kisah Tamim yang disebut pernah berlayar bersama 30 orang dari suku Lakem dan Jasam. Setelah terombang-ambing di lautan selama 1 bulan, Tamim dan rombongan lalu berlabuh di sebuah pulau yang ada di tengah lautan. Di pulau itu, Tamim kemudian menjumpai seekor hewan berbulu lebat. Saking lebat bulunya hewan tersebut, mereka tidak tahu mana kubul dan mana duburnya. Mereka kemudian memberanikan diri berkata kepada hewan tadi, "Celakalah, hewan apa engkau?" Binatang itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka kembali bertanya, "Apa itu hewan Al-Jassasah?" Si hewan berkata, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada seorang laki-laki yang berada di sebuah gereja. Sebab, dia sangat merindukan kabar kalian." Seperti yang dikisahkan Rasulullah, Tamim menuturkan jika ia sempat takut dan mengira hewan tersebut adalah setan usai ia menyebut tentang keberadaan seorang laki-laki menunggunya. Karena penasaran, Tamim tetap masuk ke dalam gereja seperti yang disebutkan hewan tadi. Dan benar, ia menemukan keberadaan seorang laki-laki bertubuh sangat besar. Tamim kemudian mengatakan jika pada saat ditemui pria itu dalam keadaan diikat dengan sangat kuat. Begitu sampai, ternyata benar di dalam gereja sudah ada sosok manusia terbesar sejauh yang pernah kami lihat. Dia diikat dengan kuat, sedangkan kedua tangannya disimpan di tengkuknya. Dari kedua lutut sampai mata kakinya terikat dengan besi. Mereka lalu bertanya, "Apa sebenarnya kamu ini?" Dia menjawab, "Kalian telah mendapat kabar tentang aku." "Siapa kalian ini?" Mereka menjawab, "Kami semua adalah orang Arab. Kami berlayar dengan sebuah kapal. Tiba-tiba kami dihadang ombak dan gelombang. Kami pun terombang-ambing selama 1 bulan. Sampai akhirnya, kami berlabuh di pulaumu ini. Tiba-tiba, kami berjumpa dengan seekor hewan yang lebat bulunya dan ia meminta untuk ke sini menemuimu. Sebab, tuturnya, kau begitu merindukan kabar kami, sehingga kami pun segera menemuimu." Lelaki tersebut bertanya, "Ceritakanlah kepadaku tentang kurma Baisan." Tamim bertanya, "Apanya yang kamu tanyakan?" Dia kembali bertanya, "Aku bertanya tentang kurmanya, apakah berbuah?" Kami jawab, "Ya, masih berbuah." Dia berkata, "Ketahuilah, kurma di sana nanti tidak berbuah." "Lalu bagaimana keadaan Danau Tabariyah?" Kami balik bertanya, "Apanya yang ingin kamu ketahui?" Pria itu bertanya, "Apakah danau itu ada airnya?" Kami menjawab, "Danau itu masih banyak air." Lelaki itu bertanya, "Lalu bagaimana dengan mata air Sugar?" Kami bertanya, "Apanya yang kamu tanyakan?" Dia menjawab, "Apakah mata air tersebut memancarkan air? Dan apakah penduduk di sana bercocok tanam dengan memanfaatkan air dari mata air itu?" Kami menjawab, "Ya. Airnya banyak, dan penduduk di sana bercocok tanam dengan airnya." Dia kembali bertanya, "Ceritakanlah kepadaku, apa yang dilakukan oleh Nabi orang-orang Arab? Apa yang telah dia lakukan? Dia lahir di Makkah dan hijrah ke Madinah. Apakah Nabi itu diperangi oleh orang-orang Arab?" Kami menjawab, "Dia telah menang atas orang-orang Arab, dan sekarang mereka tunduk, taat kepadanya." Dia berkata, "Ketahuilah, memang lebih baik mereka menaatinya. Karena itu, dia memberitahu kalian tentangku. Sesungguhnya, aku ini Al-Masih Dajjal. Aku hampir saja diizinkan keluar. Setelah keluar, aku akan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku biarkan satu kampung pun kecuali akan aku singgahi dalam 40 hari selain kota Makkah dan Madinah.
Keduanya diharamkan kepadaku. Setiap kali aku akan masuk ke dalam keduanya atau masuk ke dalam salah satunya, aku dihadapi satu malaikat dengan pedang terbungkus sarung di tangannya, yang siap dihunuskan untuk menghalangiku. Setiap jalan bukit yang ada di kota itu akan ada malaikat yang menjaganya. Rasulullah sebut lokasi Dajjal dikurung. Di akhir kisahnya, perawi hadits ini, yakni Fatimah binti Qais menambahkan, disebut jika Rasulullah mengatakan bahwa cerita Tamim ini sesuai dengan apa yang ingin ia sampaikan tentang Dajjal. Nabi kemudian menyebut jika keberadaan Dajjal saat ini ada di Laut Syam atau Laut Yaman. Ia datang dari arah timur. Dari arah timur. Dari timur, kata Rasul sambil memberi isyarat ke arah timur. Kisah tentang keberadaan Dajjal di atas disarikan dari hadits riwayat Muslim dalam sahihnya, tepatnya dalam kitab Al-Fitan wa Asyrat Al-Sa'ah, bab Kisya Ajasasah, nomor hadis 2942. Wallahu a'lam bisawab. Hanya sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.